Shalom, apa kabar kita hari ini? Luar biasa ya, saya percaya kata luar biasa bukan hanya sekedar kata-kata yang sia-sia ya, tapi benar-benar luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sebagai manusia, pasti kita ingin hidup kita baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tidak ada sesuatu pun yang mengkhawatirkan. Tapi seringkali, benar ya, seringkali meskipun harapan kita seperti itu, kita diperhadapkan pada situasi, kondisi yang membuat kita ya sedikit galau ya, membuat kita merasa wah kok saya mengalami sesuatu yang buruk. Tantangan dihadapi, rintangan saya hadapi. Namun hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena itu adalah keniscayaan. Katakan tantangan keniscayaan. Iya. Nah bagaimana kita menghadapi tantangan meskipun jalan kita dihalau. Sepertinya ada sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan ada pribadi-pribadi yang diizinkan Tuhan datang menghalau langkah hidup kita. Tapi kita tetap hidup menghijau. Sama-sama katakan menghijau. Kalau lihat yang menghijau atau hijau-hijau gimana mata kita Bapak Ibu? Segar, hijau jangan dong ya. Pasti kita merasa segar, makanya mungkin ibu-ibu di sini ada yang di rumahnya punya tanaman. Pak, Bu, kalau saya lagi banyak pikiran, stres, di depan komputer mungkin lama, di depan masakan mungkin lama, meskipun saya suka masak, tapi lama-lama bosen juga. Saya butuh lihat yang hijau-hijau ya, tapi kalau uang pasti nggak maunya yang hijau ya, maunya yang merah, kan pesernya langsung merah, oke. Nah bagaimana kita tetap menghijau meski kita dihalau? Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh firman Tuhan, yaitu Daud, bagaimana Daud di dalam kehidupannya tetap menghijau, menunjukkan kesegaran meskipun banyak yang menghalau. Meskipun banyak rintangan, tantangan yang dihadapi. Mari kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-52. Mari kita sediakan diri kita untuk membaca sama-sama supaya kita bisa meresapi. Apa sih yang dihadapi oleh Daud? Apa sih yang menjadi kata-kata iman dari Daud? Kita baca bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-52 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya saat ini, siapa sih Doeg sampai akhirnya Daud memilih untuk menuliskan Mazmur sebagai tanda mungkin kekesalannya, mungkin sebagai tanda kebingungannya akan apa yang dilakukan Doeg. Dikatakan di sini Doeg orang Edom. Edom itu adalah keturunan dari Esau. Berarti kita bisa tahu bahwa kalau dia keturunan Esau, maka dia bukanlah orang yang termasuk orang Israel, berada dari suku yang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Doeg? Tokoh Doeg ini sebenarnya cuma satu kali Bapak Ibu ya, satu kali diceritakan di dalam Alkitab. Tapi apa yang dilakukan Doeg sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud. Kita tahu Daud orang yang luar biasa dalam Tuhan. Namun Daud mengalami sebuah fase di mana dia merasa saya harus lakukan apa ya ketika ada orang macam Doeg, ketika Doeg datang dalam kehidupan saya. Siapa itu Doeg? Doeg adalah kepala gembala Saul. Saul waktu itu sebagai raja dan dia mempunyai banyak harta, banyak ternak, dan dia mengangkat Doeg sebagai kepala gembala bagi domba-dombanya dan jadi kepala bagi gembala-gembala dombanya. Jadi punya pengaruh yang cukup tinggi padahal dia bukan orang Israel. Nah, kita lihat di sini apa sih yang dilakukan Doeg? Dikatakan
Doeg orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Kalau kita baca kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 Bapak Ibu Saudara, Doeg ada, Daud merespon apa yang dilakukan Doeg karena Doeg berbuat hal yang jahat, berbuat kejahatan bagi Saul yang akibatnya membuat akibat yang sangat panjang, yaitu apa? 85 imam di kota Nob dihancurkan, dibunuh oleh Saul. Dan tidak itu saja, orang-orang yang berada dalam Nob akhirnya semua dibunuh, laki-laki, perempuan, dan hanya satu yang lolos. Bagaimana perkataan satu orang membuat Saul akhirnya merasa sangat marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pasca Daud tampil sebagai orang yang menang ketika mengalahkan Goliat, ini membawa dampak yang begitu luar biasa. Saul yang eksistensinya sebagai raja, yang kuat, hebat, panglima perang, mulai diragukan. Sampai orang-orang Israel dikatakan, perempuan-perempuan di sana kayak mengubah sebuah lagu, membuat sebuah lagu yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, namun Daud di TB1 dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi di TB2 dikatakan Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang. Di sini nih kayak sebuah ejekan gitu buat Saul. Bagaimana mungkin saya yang raja, saya yang panglima perang, bahkan saya yang ACC supaya Daud pergi untuk mengalahkan orang Filistin itu, yang justru dielu-elukan adalah seorang gembala ini. Gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saya. Saul pun merasa sangat iri oleh karena nyanyian yang dinyanyikan lagi ngetren saat itu. Kalau sekarang lagu yang ngetren apa ya Pak Boas? Itu yang asin-asin itu ya apa? Oh iya kan, tahu dia. Ya, jadi lagu yang sangat tren saat itu. Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Mulai dari hari itu, Saul sangat iri sama Daud. Kemanapun Daud pergi dia harus melarikan diri. Sampai dia ke sebuah tempat bernama Nob, yaitu kota para imam. Di situ Ahimelek bin Ahitub, seorang imam yang berada di situ. Dia menyembunyikan Daud. Dan di situ Doeg tahu, wah ternyata Daud sembunyi di imam. Padahal imam itu tidak memberikan effort apa-apa, jalan keluar apa-apa kepada Daud. Dia cuma berkata, kalau kamu mau sembunyi di sini kami cuma punya satu roti sajian. Roti sajian harusnya nggak dimakan. Dan kami punya menyimpan pedang Goliat di situ. Akhirnya Daud mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Daud oleh karena aduan dari Doeg berkata, saya melihat Daud ada di kota Nob, kota para imam itu, dan dia bersembunyi di sana. Saul akhirnya terpengaruh dan mengejar-ngejar Daud kemanapun dia pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana Daud merespon kejahatan yang dilakukan Doeg. Bukan justru dia membalikan itu, atau bukan justru dia jadi sangat wah saya harus balas begitu ya. Tapi justru menyanyikan mazmur yang kita baca tadi. Mazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur 52. Dan bagaimana Daud tetap menghijau meskipun dihalau oleh perkataan banyak orang. Dan biarlah ini menjadi kekuatan firman Tuhan. Bagaimana kualitas hidup yang terus menghijau meskipun kita dihalau. Yang pertama Bapak Ibu, kita mau baca ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Mari kita stop dulu. Daud menggambarkan dirinya, aku ini seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu bukan pohon yang asing lagi buat orang Israel. Orang Israel tahu pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang berakar kuat ke dalam dan dia menghijau di setiap musim, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan pohon zaitun, pohon itu benar-benar tidak ada musim di mana dia tidak menghasilkan daun
yang hijau. Tidak pernah pohon zaitun bahkan tidak berbuah. Itu menggambarkan bahwa pohon zaitun adalah pohon yang berakar, bertumbuh, bertahan lama dan selalu menghasilkan buah. Yang pertama dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang berbuah, menghijau. Di dalam rumah Allah. Gak pernah ada pohon zaitun ditanam di dalam rumah Allah. Namun dikatakan saya ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Rumah Allah selalu bicara hadirat perlindungan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Daud mau bilang begini, saya bisa menghijau, saya bisa segar menghadapi fitnahan, menghadapi aduan doeg karena saya percaya dan saya berada di rumah Allah. Katakan sama-sama amin. Dan itulah harusnya yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Bahwa percaya kepada kasih setia Allah akan membuat kita segar, bertumbuh dan tetap berbuah apapun kondisi yang sedang kita alami. Pohon zaitun menghijau menggambarkan kehidupan subur yang tahan lama. Bahkan pohon zaitun gak hidup beratus-ratus tahun Bapak Ibu. Beribu-ribu tahun. Maukah kita di dalam hidup ini, di dalam pelayanan dan pekerjaan kita, tetap seperti pohon zaitun yang menghijau? Apapun yang kita lakukan, kita segar, bertahan lama. Lalu selanjutnya, kehidupan tersebut akibat apa? Kedekatan dengan Allah sebagai tempat perlindungan. Yang menarik Bapak Ibu, di bagian yang B dikatakan begini, aku percaya. Percaya akan apa? Percaya akan diriku? Tidak. Percaya akan apa? Kasih setia Allah. Yang membuat kita menghijau Bapak Ibu. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita percaya diri atas semua yang kita lakukan. Tapi karena kita punya kepercayaan pada apa? Kasih setia Allah yang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kata seterusnya kalau di bahasa Indonesia ya, kita mikir kenapa sih harus dikatakan untuk seterusnya dan selamanya. Bukannya sama-sama aja. Seterusnya ya seterus, selamanya ya selamanya. Kalau di dalam Ibrani ketika ada dua kata yang sebenarnya maknanya sama, tapi digabungkan jadi satu dengan kata le atau dan, itu artinya sebuah penekanan kekekalan. Artinya apa? Kasih setia Tuhan itu kekal. Tidak tergantung lemahnya kita. Tidak tergantung apa yang dilakukan Tuhan kepada diri kita. Bahkan tidak tergantung ketika kita percaya diri kita atau tidak percaya diri kita. Maka dari itu tanamkan kepada diri kita bahwa saya mau percaya Allah untuk selamanya dan seterusnya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kata aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kata seterusnya dan selamanya tadi saya sudah jelaskan ya, dua kata. Ya, memakai kata olam faed. Artinya begini, dia secara tata bahasa bukan menunjukkan kepada percaya kepada Allah selama-lamanya. Jadi bukan begini terjemahannya, aku percaya kepada Allah untuk selamanya, bukan. Tapi aku percaya akan kasih setia Allah yang seterusnya dan selamanya. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Yang pertama adalah aku percaya kepada Allah seterusnya dan selama-lamanya. Tapi maknanya bukan begitu. Saya percaya kepada kasih setia Allah yang seterusnya dan selamanya. Jadi yang kekal seterusnya selamanya itu apa Bapak Ibu? Kasih setia. Kita Kristen dari lahir dari kecil hamba Tuhan, ya. Kadang-kala ada up and down. Terkadang kita nggak percaya Tuhan pimpin hidup kita. Tapi di tengah ketidakpercayaan kita terhadap apa yang sedang kita jalani, ada kasih setia Allah yang kekal. Dan harusnya yang kita pegang bukan kepercayaan kita, tapi kasih setia Tuhan. Minggu pertama kita sudah diberkati. Kasih setia pakai kata apa Bapak Ibu? Nih, kasih setia pakai kata keset. Keset itu meskipun diinjak-injak, kata Pastor Boaz selalu welcome. Artinya kasih setia Tuhan meskipun sering kali kita enggak
pahami, kita injak-injak dengan egoisnya kita, dengan kehebatan kita, dia tetap menerima kita apa adanya. Nah, kasih setia itulah yang harusnya kita andalkan. Sehingga kita bisa berkata apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, bertahan lama seperti pohon zaitun. Bukanlah kepercayaan pada diri sendiri, tapi kepercayaan kepada Allah yang kekal, yang tidak pernah luntur kasih setianya dalam kehidupan kita. Saat ini apakah kita sedang dalam fase merasa kasih setia Tuhan luntur dalam hidup kita? Wah, kayaknya nih bertubi-tubi loh Bu Yosi. Seringkali kita bilang begitu ya sama Tuhan. Yang ini belum selesai, datang yang ini setengah selesai, datang yang ini belum tuntas, datang yang ini. Andalkan kasih setia Tuhan. Meskipun kita berjalan sepertinya terseok-seok, tangannya kuat menopang kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita tetap menghijau meskipun dihalau? Dikatakan di ayat yang ke-11 bagian A. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan, aku bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Sekarang dia baru bisa bilang, saya bersyukur untuk selama-lamanya. Ini baru butuh effort manusia. Kalau tadi selama-lamanya seterusnya, dan selamanya itu adalah kasih setia Tuhan yang diandalkan. Namun ini bersyukur adalah tindakan aktif kita sebagai orang-orang yang sudah dikasih karunia Tuhan. Apakah kita percaya akan kasih setia Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur setiap waktu itu bisa terjadi kalau kita percaya sama Tuhan. Yang membuat kita sulit bersyukur karena kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Namun ketika kita percaya Tuhan, Kau kasih setianya selama-lamanya nih dalam hidupku. Kita sedang tidak memberikan ruang kepada ego kita, kepercayaan diri kita, strategi kita, diri kita yang memimpin dan membiarkan Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita. Dan disitulah keluar ucapan syukur. Jadi mari kita sama-sama refleksi, Pak, Bu, setiap kali saya dengar firman Tuhan, setiap hari Minggu, saya imannya dikobarkan. Saya percaya akan kasih setia Tuhan. Balik lagi ya Pastor Ted, Senin sampai Minggu lagi ya, kita menghadapi banyak hal. Dan kalau yang keluar dari perkataan kita, selalu keluhan. Dan sulit sekali bagi kita untuk mengucap syukur. Artinya kita harus berlatih untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan sehingga tidak ada keakuan kita yang muncul. Tahun ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudah 2 kali mobil kami diserempet orang. Baru bulan apa? Januari, Februari? Belum Maret ya? Berarti sebulan sekali Pak Boas. Mobil Anda diserempet orang. Dan sepertinya gak ada alasan untuk bersyukur, betul? Setiap kali itu diserempet, ketika itu kami berusaha untuk bertanya gitu ya, kenapa Pak tadi? Kesimpulannya selalu tidak bisa untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Padahal saya tahu suami saya tuh kalau nyetir tuh wah tertib ya. Wah luar biasa. Kok Bapak Ibu gak percaya sih? Jangan lihat mukanya lah yang gak tertib ya. Gak nyaman ya. Muka kok gak tertib ya. Jadi tertib. Kali itu tertib, 2 kali itu tertib sekali Bapak Ibu. Dan ketika dia tertib, 1 ditabrak sama anak SMA, kedua ditabrak sama opa-opa. Dan akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada bersyukur. Dalam proses mungkin dia, wah gimana nih begini, saya mah tenang di sampingnya. Saya pikir bukan saya mengeluarkan uang untuk perbaikan kan ya. Lah saya tenang, gak apa-apa Bos, emang pernah aku ngomel-ngomel gara-gara mobil ketabrak. Saya bilang gitu kan.
Iya, justru karena kamu gak ngomel-ngomel. Jadinya saya merasa bersalah. Wah, serba salah saya gitu kan. Tiba-tiba anak kami di belakang bilang begini, "Pah, bersyukur loh papa, bukan papa yang kena tabrak, cuma mobil yang kena tabrak." Di situ seorang hamba Tuhan ini, iya ya, saya harus belajar untuk bersyukur. Jangan biarkan pride kita, ego kita, rencana kita mengambil alih kepercayaan kita sama Tuhan, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Dikatakan mengucap syukurnya selama-lamanya loh. Kenapa bisa Daud mengucap syukur untuk selama-lamanya? Selanjutnya, sebab engkaulah yang bertindak. Mungkin kita udah mulai pikir, tuh kan Bu, nah kayak bersyukur setiap waktu. Berarti kan Tuhan akan bertindak, akan membalas. Enggak dibilang di sini loh Tuhan akan membalas. Jadi stop ya Bapak Ibu bilang nanti Tuhan yang balas. Enggak ada. Enggak ada tulisannya sebab Tuhan yang akan membalas. Tuhan akan bertindak. Bertindak itu banyak ya. Bertindak sesuai dengan apa? Makanya penting untuk bersyukur Bapak Ibu. Karena bersyukur adalah respon yang tepat akan kepercayaan kita kepada Allah. Dan Allah bertindak dalam keadilannya. Kalau di dalam keadilan Tuhan orang ini atau kejadian ini tidak mengapa-ngapa, berarti itulah keadilan Tuhan. Makanya ketika ada orang yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, janganlah ambil banyak langkah-langkah strategis untuk membalas. Berarti kita tidak sedang bersyukur dan tidak sedang percaya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak, bukan membalas, sesuai dengan keadilannya. Karena kalau itu di dalam keadilan Tuhan, maka standar dan tujuan Tuhan hanya untuk membuat orang itu berubah dan percaya kepada Tuhan. Jadi, jangan kita ingin orang lain mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi Tuhan akan bertindak di dalam keadilannya sehingga dia hidup mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Akhir hidup Doeg sebenarnya tidak diketahui sampai akhir Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca Mazmur 52 ayat yang sebelumnya 5-7 kita tahu bahwa akhirnya ada hal-hal buruk yang terjadi pada Doeg. Kalau Saul kita udah tahu ya akhir hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di depan orang-orang yang kau kasih. Yang ketiga, mari kalau kita mau punya kualitas hidup menghijau meski dihalau, berharap kepada Tuhan. Aku berharap pada namamu. Nama selalu bicara tentang identitas. Nama Allah yang adalah sumber harapan bagi Daud, menggambarkan bahwa Daud percaya dan berharap kepada Allah yang identitasnya tidak bisa diragukan dengan apapun juga. Kita banyak ya tahu nama Allah. Ya, Yehova Rafa Allah penyembuh. Apalagi Jehovah Jireh Allah menyediakan. El Gibor Allah panglimaku, panglima perangku. El Shaddai Allah Maha Kuasa. Yahweh Zebaot Allah alam semesta. Tapi sudahkah kita berharap kepada Allah sesuai dengan namanya? Namanya yang hebat, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Satu-satunya sumber pengharapan Daud cuma Allah. Bapak Ibu tahu, ketika Daud lari dari Saul, Daud itu udah pergi ke banyak tempat. Tapi tempat yang pertama yang dia kunjungi, Bapak Ibu tahu apa? Rumah. Bertemu dengan istrinya Mikal. Tapi istrinya Mikal apakah bisa memberikan perlindungan kepada Daud? Tidak. Mikal bilang, lari, kamu sembunyi. Aku akan ambil terafim, masukkan terafim itu ke dalam selimut, supaya dipikir orang itu adalah kamu. Apakah Mikal bisa melindungi Daud? Tidak. Istri bukanlah sumber pengharapan. Ketika kita merasa hidup kita tidak baik-baik saja, dihalau oleh banyak hal. Ketika kita
mungkin berharap pada pasangan kita bahkan mungkin rohani, ya. Tapi dia tidak bisa memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Makanya perlu kita bergumul sama Tuhan sendiri. Punyalah, miliki waktu untuk bergumul sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan di keadaan yang seperti ini? Setelah berlindung pada Mikal, padahal Mikal itu anak Saul loh. Harusnya dia bisa ya bilang sama bapaknya, Pak, janganlah begitu. Toh nanti kalau kamu tidak jadi raja, mantumu bisa jadi raja karena sudah diurapi oleh Samuel. Tapi Mikal gak bisa bilang begitu. Lari lagi Daud. Dia pergi kemana? Sahabat. Siapa itu? Yonatan. Dia pergi ke sahabatnya. Memang dikatakan di Alkitab jiwa mereka berpadu. Tapi apakah Yonatan bisa memberikan perlindungan buat Daud? Tidak. Daud tetap jadi pelarian. Meskipun dia memegang janji setianya si Yonatan yang sehidup semati. Tapi Yonatan tidak bisa memberikan pengharapan dan perlindungan kepada Daud. Yang ketiga dia pergi ke siapa? Ini Ahimelek bin Ahitub. Dia pergi ke kota imam. Dia pikir dia akan mendapatkan perlindungan di sana karena imam di situ. Gak mungkin raja berani-beraninya sama imam. Tapi di sana apakah dia mendapatkan perlindungan? Tidak Bapak Ibu, dia juga gak dapat perlindungan di kota imam. Dia pergi ke siapa? Dia pergi ke bapak rohaninya. Siapa bapak rohaninya? Samuel yang mengurapi dia. Apakah Samuel sebagai bapak rohani ini lagi ya? Saya pakai kata bapak rohani. Kenapa? Karena Samuel yang mengurapi Daud. Apakah Samuel bisa melindungi Daud? Tidak. Daud pergi ke Rama, tapi Samuel tidak bisa berbuat apa-apa. Dibawa ke Nayot, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia pergi kemana? Pergi ke penguasa. Kalau kita lihat 1 Samuel pasal ke-21, di situ dia pergi ke Gad. Di Gad ada seorang raja yang luar biasa namanya Raja Akis. Lalu Raja Akis mendengar, wah ada panglima perang loh yang datang ke kita namanya Daud. Yang dulu mengalahkan Goliat. Yang ada nyanyian yang dibuat oleh orang Israel. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud berpikir, aduh jangan-jangan gara-gara aku di sini hidupku semakin tidak nyaman. Apa yang dia lakukan? Pura-pura gila, menggores-gores pintu. Pahlawan loh, dia gores-gores pintu. Bahkan katanya dia membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Datang ke penguasa bisa menyelesaikan Bapak Ibu? Tidak. Jadi Daud belajar untuk berharap sama Tuhan. Dan harusnya kita pun belajar berharap hanya kepada Tuhan. Akhir dari cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan alasan berharap adalah karena kebaikan Tuhan. Tuh, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Dua paradigma ini antara Doeg dengan Daud. Doeg, orang Edom itu pada akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Daud subur, bertahan lama karena kasih setia Tuhan. Apa saat ini yang sedang menghalau hidup kita? Terasa sangat berat? Atau ada hal-hal yang tidak nyaman yang sedang kita hadapi? Percaya Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu gak pernah luntur. Yang kita percaya untuk selama-lamanya itu bukan diri kita. Tapi yang harusnya kita percaya untuk selama-lamanya adalah kasih setia Tuhan. Kalau saya berdiri di sini Bapak Ibu, saya melihat ada keluarga pribadi yang ya rambutnya sudah tidak lagi sama seperti saya ya. Kalau saya kan rambutnya masih hitam ya. Saya lihat Pak Boas rambutnya sudah setengah putih. Yang lain juga ya, berarti sudah mengalami banyak kasih setia Tuhan. Dan kami yang muda ini melihat betapa luar biasa loh. Kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kehidupan Bapak Ibu yang berada di usia emas. Dan itu yang menjadi kekuatan buat kami bahwa kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Kekal selama-lamanya. Yang kedua, bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap kita mengucapkan kata-kata yang mengagungkan kasih setia Tuhan setiap waktu. Dan yang terakhir, mari berharap kepada Tuhan. Harapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk hidup kita.
melewati banyak hal, Tuhan ingin kita menghijau, bertahan lama, berbuah, gak cuma setahun 2 tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, untuk memancarkan kasih setia Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini.